Oke, ya kita hari ini membahas apa ya? Ya sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya. Al-Fatihah untuk hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Di sini ada 3 buku ya Mas ya. Yang satu ini buku Obsesif ya. Ini taruhkan ke kamera Mas. Di situ apa Mas untuk isinya itu kan membahas apa? Ya, di sini ada 3 buku dan secara tidak langsung sebetulnya juga bisa ada hubungannya. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Kalau nggak ada kita hubungkan aja. Ya. Nah, buku ini itu menjelaskan soal tentang pentingnya kita punya obsesi. Obsesi ya. Ya. Obsesi. Oke. Obsesi dulu ya kan. Kita memantik dengan obsesi. Obsesi itu secara kamus KBBI itu berbunyi apa Mas? Untuk artinya Mas? Saya belum ngecek, tapi kalau kita sudah pahami pada umumnya kan, obsesi itu kan ada semacam kecenderungan atau keinginan yang kuat terhadap sesuatu sampai terobsesi kayak gitu, iya. terngiang-ngiang atau apa gitulah ya. Kalau semisal ini di korelasi atau dihubungkan sama ambisius itu bedanya itu di mana Mas? Bisa juga, bahkan mungkin obsesi itu lebih cenderung kepada cita-cita. Gitu ya. Ambisi itu sebagai istilahnya itu kobaran apinya itu. Ya, betul. Oke, ini yang pertama ya Mas. Yang pertama. Terus yang kedua nanti dibahas satu-satu aja Mas. Oke. Yang kedua ini kebebasan finansial. Finansial. Oke. Jadi bisa dijadikan misalkan gini ya. Kalau buku ini awalnya dia punya obsesi kan, membahas soal obsesi. Nah, salah satu obsesi itu apa misalkan? Ya. Obsesinya yaitu adalah misalkan kita buat kebebasan finansial. Jadi kalau orang mengatakan pensiun dini gitu. Pensiun dini ya. Sudah punya passive income ya. Pada passive income. Ya, kan? Salah satunya dia tidak perlu bekerja keras lagi, bisa menikmati hasilnya gitu kan. Nah, itu bisa dijadikan obsesi juga. Obsesi. Obsesi. Sebagai jalan hidup untuk menjalani hidup itu dengan pilihan. Salah satunya itu mempunyai obsesi yang dengan kebebasan finansial. Oke. Kan obsesi kan banyak macam-macam ya, obsesinya kan macam-macam. Mungkin jenengan punya obsesi lain ya, pengen keliling dunia. Atau mungkin keliling daerah dulu lah ya kan, daerah-daerah yang belum keliling Indonesia keliling Indonesia dulu ya. Sebelum dunia itu Indonesia dulu. Nah, itu kan juga bisa dijadikan obsesi. Bisa. Nah, ini adalah juga bisa dijadikan obsesi, yaitu kebebasan finansial, passive income. Berarti di situ untuk meraih cita-cita kita perlu obsesi ya kan, dengan akurat dan tepat sasarannya. Nah, di situ nanti ada kunci-kuncinya apa aja. Betul. Oke, itu yang kedua ya kan. Yang pertama tadi tentang obsesi. Ya, yang kedua tentang kebebasan finansial. Terus ini yang ketiga ini adalah tentang apa istilahnya ya? Sederhananya itu memanage waktu. Bisa dilihat kan Mas? Memanage waktu agar lebih efektif. Judulnya Mas, judulnya. The 4-hour work week. Artinya artinya itu kerja cukup 4 jam lah. 4 jam ya. 4 jam. Kan biasanya kan kalau menganut istilah sip-sipan ya kan, ada pergantian pemain atau player dalam pemain di sini, dalam artinya itu pegawai atau orang karyawan ya kan. Di situ kan biasanya memang 8 jam gitu kan. Iya, ada yang mengatakan angkatan 85. Angkatan 85. Enggak, Mas, tahu enggak artinya? Kurang tahu ini baru tahu ini. Artinya berangkat jam 8,
pulang jam 5. jam 5, angkatan 8. Oh iya, angkatan jam Gitu. A. Dalam buku ini dihapus gitu. Seperti itu. Atau seperti itu dihapus. Kalau bisa 4 jam kerja, kenapa enggak? Iya, apalagi lebih-lebih kita itu sudah merambah ke dunia milenial, Iya. kan? Atau generasi ke seterusnya itu Z, terus alpha, beta, dan seterusnya kan sampai Jadi apa? sekarang ini sangat memungkinkan karena di eranya udah era internet, era digital. Semuanya bisa dilakukan, tidak harus di satu tempat, ya. Tidak harus berangkat. Ini juga Mas, Kayak itu kan kita bisa memetakan kan antara pekerjaan yang konvensional sama pekerjaan yang digital. Yang biasanya kan identik tengok-tengok kan, identik dengan tidak bekerja ya kan, orang melihatnya itu kamu kok pengangguran gitu kan, padahal malamnya atau di rumah itu bekerja di kantor sendiri kan, di rumah sendiri atau itu kerjanya cukup 4 jam. Cukup 4 jam. Iya kan? Iya. Ya, kayak gitu. Nah, ini kan berhubungan gitu kan. Kalau yang pertama soal obsesi, yang kedua itu menjawab obsesinya itu apa, yang ketiga adalah cara gitu kan. Cara menempuh meraih obsesi tersebut. Nah, dari kita melihat sebuah obsesi itu apa ya kan, paradigma itu obsesi, terus setelah itu kita melihat atau mengarahkan ke kebebasan finansial itu seperti apa atau bagaimana caranya. Setelah itu kita menitik beratkan pada tujuan tertentu di situ kan. Bekerja 4 jam gitu kan. Oke, kita bahas yang pertama Mas. Kita istilahnya kalau orang Jawa itu ngocei ya. Kau yang penting-penting di sini itu apa kira-kira? Silakan Mas. Ya. Jadi ada banyak hal yang saya dapatkan ya dari membaca buku ini. Pertama itu adalah tentang pentingnya obsesi. Pentingnya obsesi. Selama ini kan orang cenderung menjalankan hidup itu ya mengalir gitu kan. Gini. Saya potong ya Mas ya. Saya potong dulu. Mindset kebanyakan atau umumnya obsesi itu diidentikan dengan negatif. Nah, betul. Di sini harus kita luruskan juga. Ada positifnya di sini kan. Silakan Mas untuk positifnya. Kan di sini ini ada pokoknya. Nah, dia juga mengubah gitu kan. Mengubah mindset. Ya, mindset soal obsesi. Betul ya. Termasuk tadi bahwa selama ini orang cenderung mengartikan obsesi itu dalam arti negatif. Padahal dia dalam buku ini dibahas soal pentingnya obsesi yang positif. Ya kan? Bahkan dia mengatakan obsesi itu karunia katanya. Karunia? Iya, karunia dari Tuhan. Karena dengan punya obsesi positif gitu kan, kita cenderung akan berusaha dengan lebih semangat, lebih baik lagi ketimbang orang yang tidak punya obsesi. Misalkan ini Mas, kita pernah mempelajari tentang neurologi ya kan, ilmu otak itu. Letak obsesi itu di mana sih Mas kira-kira? Kira-kira kalau di sini itu kan, ada gak sih Mas kelihatan obsesi itu di mana sih? Apa di otak tengah atau di samping-samping? Kalau menurut saya sih otak kanan ya. Otak kanan ya Mas ya. Karena cenderung kecerdasan emosi itu ya. Emosi itu yang menggerakkan orang gitu, untuk berbuat sesuatu lebih dari biasanya. Misalkan begini Mas ya, ada orang sama-sama melakukan sesuatu dengan sama-sama ya. Misalkan contohnya kira-kira lari jarak pendek, lomba lari ya, jarak pendek. Estafet lah ya, lari jarak pendek, jarak pendek 100 meter lah ya kan, kalau dilombakan kayak gitu kan ya. Nah, yang membedakan adalah punya obsesinya tadi. Kalau dia tidak punya obsesi, dia mungkin hanya sekedar berusaha aja. Tapi kalau punya obsesi, misalkan obsesinya itu adalah ingin jadi juara, ingin mendapatkan hadiahnya, atau ingin membahagiakan orang tua gitu kan. Nah, itu lebih kuat lagi usahanya itu. Usahanya gitu kan. Nah, itu kan terkait dengan emosi kan.
emosinya yang membedakan. Dipacu, ya kan? Pemacu. Obsesi itu sebagai pemacu diri kan, Pemacu diri. menuju sesuatu hal yang kita inginkan, betul, ya, yang kita butuhkan. Betul. Itulah kenapa pentingnya obsesi. Oke. Nah, itu berdasarkan pengalaman si penulis ini, Grant Cardone. Itu orang mana sih? Dia orang Amerika. Orang Amerika, ya. Dia bercerita tentang masa kecilnya yang biasa-biasa saja, gitu kan. Kemudian juga tapi dia punya obsesi waktu itu. Hanya saja orang sering mengatakan, nggak usah muluk-muluk lah, biasa aja, nggak usah aneh-aneh lah istilahnya, gitu kan. Tapi kemudian karena dia punya obsesi, dia kejar, gitu kan. Nah, dengan obsesi itulah dia bisa mengubah hidupnya, gitu. Yang tadinya orang mengatakan nggak mungkin, mustahil, gitu. Nah, justru dengan obsesi dia membuktikan bahwa dia berhasil loh. Dia jadi berbagi. Di situ secara tidak langsung di situ menyetel ya, istilahnya install ulang mengenai dirinya ya, kan, bisa gitu kan. Di Di alam bawah sadar itu yang bermakna pesimis itu menjadi aktif di situ kan. Iya, betul. Dari situ kalau sudah tidak dari situ kan repot nantinya kan Mas. Nanti juga berhenti di tengah jalan juga ketika ada misalkan kendala gitu kan, batu sandungan atau duri atau semacamnya. Betul. Ya tentu ada gitu kan, tentu ada. Tetapi ya dengan punya obsesi itu dia cepat kembali lagi gitu Mas. Cepat kembali lagi, cepat punya kesadaran lagi. Ngeh, ya kan istilahnya ngeh, atau bahasanya itu punya dauk ya kan, kalau bahasa kita kan, di bahasa Arab itu kan dauk ya kan, di sastra Arab itu kan ada. Dia cepat kembali lagi, iya, cepat kan? Sadar lagi. Oh iya, iya kan. Ketika dia sedang turun, down, atau mungkin juga kecapean, gitu kan, karena belum terbiasa, dia cepat kembali lagi. Dia langsung teringat lagi dengan obsesi. Gitu. Dia akhirnya kemudian melakukannya lagi. Misalkan ini Mas ya, misalkan ketika kita ada kan contoh-contoh di Indonesia sendiri kan, ini kan orang Amerika kan, dengan budaya sana kan, dengan signifikasi kayak gitu kan. Kalau misalkan di Indonesia itu ada tokoh-tokoh seperti siapa gitu kan, yang menerapkan pola ini juga kan, obsesi itu sangat penting sekali kan, di dalam arti obsesi yang positif ya kan, untuk tujuan tertentu ya kan, untuk kemaslahatan diri dan umat. Iya. Oke, tapi sebelum ke sana saya juga melanjutkan dulu ya cerita dia tuh. Dia ini ahli penjualan. Marketer. Ya, seorang penjual yang luar biasa. Yang awalnya biasa-biasa saja, tapi dia kemudian punya obsesi, dia bisa berhasil sebagai seorang penjual yang sukses. Gitu kan. Jadi begini, dia ngasih contoh misalkan ya, ketika dia tidak punya obsesi ya, dia mungkin hanya berusaha mengontak orang gitu kan, untuk menawarkan barang apapun itu. Mungkin hanya 10 orang gitu kan targetnya ya, awalnya 10 orang gitu. 10 orang belum tentu juga berhasil kan, menawarkan aja kan. Tapi kalau ketika punya obsesi, dia bisa melipat gandakan usahanya tersebut menjadi 100 orang misalkan satu hari, kayak gitu. Nah, dia terpacu seperti itu. Jadi di antara 100 itu mesti ada kan yang berhasil dia dapatkan. Dari situ kita kan perlu cara atau metode kan. Apakah di sini itu ada metodenya kan, mengenai obsesi itu? Ada tentu. Ada. Jadi pengen lebih lengkapnya silakan baca aja di sini. Di sini cukup lengkap sekali ya, tentang cara-cara untuk meraih sesuatu yang apapun itu yang kita obsesikan. Ya. Di sini sudah bahas semuanya, saya kira ya. Dan gangguan itu selalu ada, halangan selalu ada,
tapi pastikan gitu kan bagi dia ini untuk tidak ditanggapi kayak gitu. Karena untuk diri kita sendiri. Dan ini tidak hanya soal pekerjaan, lebih ke linear ya, satu arah ya kan, jangan sampai tergoda apa-apa yang di. Dan ini tidak hanya soal pekerjaan. Tidak hanya pekerjaan ya kan, walaupun beliau sebagai marketer itu kan, dia terapkan juga di keluarganya. Dia juga terobsesi ingin selalu ada waktu untuk anak-anaknya, untuk istrinya kayak gitu. Ya memang itu. Akhirnya dia berhasil menyediakan waktu itu. Jadi bukan alasan lagi dia sibuk kemudian dia tidak punya waktu untuk anak-anaknya, untuk istrinya. Tidak. Karena dia punya obsesi juga dengan anak-anak, dengan istrinya. Dia menyediakan waktu itu ada gitu. Oh iya, makanya gitu. Orang-orang sana itu memang obsesinya itu bagus-bagus ya kan. Apa ya? Ada suatu keinginan apa itu memang kekeh dipegang erat kan. Orang-orang sana itu kan. Dan tidak lepas dengan baca. Bacanya itu kuat banget itu kan. Jelas. Fitness itu kan, sambil lari sambil baca. Terus jalan-jalan sambil baca. Terus apa banyak lah gitu. Di kereta ya kan sambil baca itu kan. Memang barangkali kita itu perlu mencontoh ya kan. Budaya-budaya apa ya yang bagus, yang bagus. Ya tidak perlu diterapkan apa ya sangat ekstrim ya. Kita bisa apa ya akulturasi budaya ya kan. Oh bisa diserap ya kan. Oh iya kalau di sini itu ya sama juga sih, di sawah kita baca ya kan? Di sawah terus ya memang itu kan habit ya, kebiasaan yang memang tidak instan. Kalau di kita memang belum terbentuk kan kebiasaan membaca seperti belum terbentuk. Kalau di barat memang sudah belum kebiasa kan. Iya. Dan memang mengapa orang terbiasa karena mereka merasakan manfaatnya. Iya. Kalau di kita kan kita melenceng sedikit untuk ke literasinya itu mas ya kan. Obsesi kita ya kan mengenai membaca ini kan. Misalkan buku satu ini kan berapa halaman ini kan. Ya sekitar 300-an lah ya. 300-an ini. Ini target itu termasuk obsesi ya mas ya. Iya. Dan ini mas biasanya kan ada kendala itu kan, enggak ada gangguan apa gitu kan, enggak sesuai target. Nah di situ cara menyembuhkannya ya kan, dengan sikap kecewa di situ kan, apa insecure kalau bahasa sekarang itu kan, itu gimana itu mas? Ya kalau saya ya karena memang saya menyukai dunia baca tulis, menyukai dulu ya kan ya. Saya tidak apa namanya tidak sering lah kecewa ya karena meleset soal targetnya. Karena apa? Karena katakanlah target saya membaca itu misalkan cuman sehari itu 10 lembar kan. Tapi yang saya lakukan adalah bisa 20 lembar, 30 lembar kayak gitu. Nah itu kan lumayan untuk menabung ya. Iya. Nah ketika saya tidak membaca ya di hari berikutnya saya sudah menjamak takdimnya kan gitu istilahnya. Iya. Sudah didahulukan. Di kita kan ada kan ya jamak takdim. Nah kayak gitu lah mas. Makanya saya jarang sekali kecewa ketika apa namanya tidak sesuai dengan target. Ya kalau ada ya ada lah berapa kali ketika ada pekerjaan kayak gitu mas. Oke. Ada lagi mungkin mas untuk ini? Iya. Tadi kan jenengan minta contoh. Contoh iya. Kalau saya mungkin membayangkan seperti Deddy Corbuzier juga bisa ya. Iya. Dia itu pernah saya melihat salah satu di ininya ya podcastnya dengan orang lain soal ketika dia sudah punya anak ya, dan dia sudah single parent, nah, dia menghentikan profesi sebagai seorang pesulapnya gitu kan. Nah, dia pengen banyak ada waktu dengan anaknya karena menjadi pesulap itu tidak hanya banyak kesana kemari gitu. Capek lah. Tidak selalu ada waktu anak-anak. Dia kemudian menghentikan itu. Dan itu mengorbankan banyak hal. Banyak hal tentunya itu kan. Terutama ya pemasukan. Pemasukan. Tapi kemudian sekarang lihat. Iya. Dengan podcastnya
yang number one di Indonesia seperti itu. Dan dia bisa bagi waktu antaranya dengan pekerjaannya. Artinya apa? Artinya dia secara karir sukses juga ya, dan secara sebagai seorang ayah juga sukses seperti itu. Nah, jadi menurut saya obsesi dia itu sudah berhasil gitu kan. Dia terapkan seperti itu dengan luar biasa. Toh tidak harus menjadi pesulap dia menjadi sukses, tapi juga menjadi seorang ngurusin podcast juga dia berhasil kayak gitu, dengan sponsor yang luar biasa, dan dia tetap punya waktu untuk anak gitu. Oke. Kita lanjut ya Mas ya. Oke, untuk yang kedua tentang kebebasan finansial, silakan Mas. Betul. Nah, buku ini ya mungkin kalau di kita ya tidak banyak terpikirkan untuk menjadi orang yang bebas secara finansial. Iya, bebas. Apalagi di usia muda. Istilahnya kayak gitu Mas. Sebelum kita merambah ke sosial itu kita harus selesai dulu dengan finansial kita. Iya, betul. Mestinya kan seperti itu. Nah di kita kan belum ada pemikiran seperti itu. Iya. Ada juga mungkin hanya pensiun. Pensiun justru yang sudah tidak produktif. Artinya memang sudah waktunya udah pensiun secara usia. Nah dalam buku ini gitu kan, untuk menjadi pensiun punya uang yang cukup ya, itu tidak harus menunggu usia tua. Muda ya berkarya bisa gitu. Itu kan. Dan dia menjelaskan di sini cara-caranya, metodenya. Tapi yang saya dapatkan dari sini adalah cara berpikirnya. Yang saya dapatkan. Maka selama ini saya tidak pernah cara berpikir. Iya, mindsetnya kan. Mindset. Selama ini mungkin saya tidak pernah terpikir untuk pensiun nyari uang gitu kan di usia tertentu. Nah, tidak pernah terpikirkan. Jadi saya usia sekarang udah 40 ya. Saya merasa terlambat punya pemikiran seperti ini. Begitu malah kan ya. Seharusnya untuk era sekarang itu agar tidak terlambat ya, misalkan itu kisaran umur berapa itu sudah bebas finansialnya Mas? Kalau bebas finansial, kalau disuruh milih ya Mas. Begitu Mas. Iya. Justru kok semakin cepat semakin baik. Semakin baik. Jadi kalau dalam buku ini sih katakanlah misalkan 40 tahun itu udah bebas finansial mestinya. Artinya apa? Artinya sejak usia muda 25 tahun, 30 itu sudah merintis gitu Mas. Sudah merintis. Nah, ketika 40 tahun dia sudah bebas finansial. Dia sudah punya uang ratusan juta, miliarder gitu kan. Jadi tidak perlu lagi dia mencari kerja, tidak perlu bekerja. Dia hanya melakukan hobi seperti biasa gitu ya. Jalan-jalan. Nah, itu barangkali lebih ke langsung caranya aja Mas ya kan. Kalau cara, di sini memang banyak banget ya ininya ya. Yang lebih ditekankan adalah soal investasi. Kan. Nah, investasi itu bisa saham, punya investasi di properti gitu ya. Itu sih dua hal itu ya kalau Tapi kalau saya bisa menambahkan juga bisa di investasi di dunia digital. Digital. Iya. Jadi kayak menulis e-book gitu ya kan. E-book, Menulis buku juga bisa. Jadi yang pasti income kan, nulis buku kan. Jadi nanti kemudian uang bekerja untuk kita. Nah, seperti itu. Bukan kita yang bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Iya. Jadi kita tidak perlu bekerja lagi, uang terus berdatangan seperti itu. Karena kita sudah merintis itu dari dulu dengan hal-hal yang model-model yang seperti itu. Itu apakah harus kita itu punya usaha sendiri, misalkan di tahap CV, punya CV sendiri gitu perusahaan? Tidak harus ya Mas. Tidak harus.
Yang penting kita punya punya mindset dulu, kemudian kita berusaha dan waktu waktu yang panjang, memang. kemudian kita akan mendapatkan kayak gitu Mas. Jadi harus sangat meluangkan waktu ya untuk hal yang satu ini kan. Iya, ini tidak instan gitu. Tidak. Jadi ada juga di sini membahas soal tentang menunda kesenangan saat. Menunda kesenangan. Oh iya kan, biasanya kan udah kayak apa ya istilahnya, untung sedikit langsung dipakai untuk senang-senang. Itu ditunda dulu. Ditunda. Gitu. Kayak gitu. Ada itu salah satu apa namanya yang diwawancara tentang siapa itu ya, artis itu kan, yang punya helikopter itu kan. Itu juga sama itu berpikirannya itu kan, menunda kesenangan. Menunda kesenangan gitu. Seperti itu ya. Jadi apa namanya, semua diinvestasikan untuk nanti gitu kan, untuk pensiun nanti kita itu uangnya seperti itu ya. Kalau dalam buku seperti itu dibahasnya. Nah, jadi sangat penting saya kira yang dibaca juga ya oleh kita anak-anak muda Indonesia untuk memberikan cara baru atau arah cara pandang baru, mindset baru mengenai urusan finansial ini, bahwa ternyata mudah loh, kan? Ternyata tidak harus menunggu tua. Biasanya kan Mas, biasanya itu kan kita itu kan lebih ke motivator dulu kan, motivator dulu. Tapi itu kadang itu tidak dieksekusi, hanyalah semangat saja ya, dorongan betul. Semangat saja kan, yang ditumbuhkan itu obsesi dulu, obsesi yang ditumbuhkan. Tapi terus yang selanjutnya kemana kan nggak tahu kan, padahal ada yang kayak gini tuh, kebebasan finansial itu perlu dibaca kayak gitu, dijadikan obsesi. Kayak gitu. Sangat penting itu Mas. Saya kira ini cukup layak dibaca ya kita ini. Tidak hanya memberikan wawasan tapi juga bisa membimbing kita bahwa tidak mustahil loh gitu kan. Di usia 40, 50 kita sudah bebas finansial. Enak kan ya, ibadah itu lebih bisa lebih fokus ya kan, lebih apa mengasihi orang itu kan, sedekah itu kan yang membutuhkan. Tidak harus menunggu tua kan. Untuk meraih sesuatu. Kalau dulu kan masih kan, orang dulu itu masih berpatokan harus PNS atau apa itu kan, untuk apa per bulannya biar ada kan gitu. Kalau sekarang udah eranya beda memang ya. Eranya beda. Apalagi digital. Digital di situ kita banyak ya alternatif untuk mencari cuan atau uang. Betul. Di sini sudah dibahas ya, rinciannya itu Mas. Rincian. Jadi misalkan jenengan nanti pas pensiun itu biayanya berapa sih hidup? Oh iya, saya ingat berapa? Radit ya kan. Beliau kan bukan gitu kan. Gitu juga sangat kan. Ya. Sangat dia main saham kan, investasi juga kan dia. Kayak gitu. Arahnya emang ke sana. Bahkan dia tuh anaknya kan sekarang dia sudah didaftarkan ya untuk bisa nantinya nabung saham gitu kan. Luar biasa seperti itu. Jadi nanti ketika dia anaknya sudah besar, sudah kuliah, bahkan sudah menikah, itu sudah punya uang banyak sekali untuk dilakukan untuk hal-hal yang dia inginkan. Diinginkan yang bermanfaat, banyak lah ya kan, yang positif gitu kan. Oke, yang kebebasan finansial di buku ini itu saya kira sudah cukup ya kan? Iya, oke. Kita merambah ke yang ketiga ini, yang poin penting ya, poin paling penting di sini kan. Biasanya orang itu kan bekerja itu kan ya paruh waktu, tadi bilang kan jam 8 sampai jam 5, terus ada yang sip-sipan itu 8 jam. Nah, di sini tuh beda ini kan di buku ini. 4 jam itu kan. Saya baru dengar di sini kan. 4 jam. Itu yang dikerjakan itu apa aja? Yuk kita bahas sama-sama Mas.
ini juga buku yang luar biasa ya. Saya bersyukur sekali juga bisa membaca buku ini. Ya, tadi bisa mengubah pola pikir ya, bisa mengubah yang tadinya masa iya sih gitu kan, ternyata tidak ada yang mustahil gitu kan. Nah, jadi kan semangat buku ini semangat kemerdekaan sebenarnya kan, merdeka secara waktu. Merdeka secara waktu. Dari 24 jam yang 20 kita bisa memaksimalkan yang lain ya. Yang 4 jam itu bisa kita bekerja gitu kan. Dalam 24 jam kita bisa memaksimalkan hal yang lain itu kan. Iya, selama ini kan kita banyak disadar atau tidak. Kita itu kan banyak menghabiskan waktu dengan bekerja. Iya kan. Seharian kita bekerja. Ada istilahnya yang apa ya? Agak nyolot itu. Apa namanya? Kita itu dikerja apa? Kita bekerja atau dikerjai itu loh Mas. Itu Bob Sadino kan. Bob Sadino. Nah itu bagus buku ini gitu kan. Jadi kalau bisa kerja sehari 4 jam kenapa enggak? Iya. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Jadi misalkan gini ya. Dia memberikan contoh ada 2 orang. Yang pertama itu orang yang bekerja dari pagi sampai sore. Yang kedua orang yang bekerja cuma 4 jam seharinya. Nah, orang yang pertama tadi itu katakanlah gajinya mungkin 10 juta ya 1 bulan. Nah, kemudian orang yang kedua tadi itu mungkin gajinya cuma 8 juta atau 7 juta. Secara nominal memang kalah. Tapi secara waktu, secara kemerdekaan, menang dia. Jadi mau pilih mana kira-kira? Ya pilih ini dong, yang 4 jam dong. 4 jam kan? Iya, gitu. Kalau disuruh milih. Nah, yang menarik adalah bisa apa enggak gitu kan? Ternyata bisa. Caranya adalah dengan fokus. Jadi istilahnya itu melipat gandakan waktu, Mas. Melipat gandakan waktu. Nah, jadi pekerjaan yang mestinya bisa selesai 1 minggu katakanlah gitu kan, dia cuma misalkan hanya berhari-hari gitu, hanya 3 hari. Biasanya kan kayak gitu. Ada yang kayak gitu ke diolor-olor ya kan. Seharusnya itu 4 jam itu bisa itu ke diolor-olor kayak gitu. Iya kan kayak gitu. Dia bisa tata caranya atau metode atau apa isi-isinya di situ Mas berkenaan dengan 4 jam di situ bekerja itu gimana itu Mas? Iya. Pertanyaannya kan gini. Emang ada sebuah lembaga yang menerapkan 4 jam? Ya memang tidak ada gitu kan. Satu-satunya adalah resign, keluar. Tapi jangan disarankan resign dulu Mas. Soalnya kan biasanya kan kalau belum ada pekerjaan sampingan atau apa dikhawatirkan nanti kan langsung kan apa namanya kantongnya langsung kosong ya terus kosong gitu Mas. Memang ini mungkin tidak cocok ya bagi para karyawan tetap ya yang angkatan 85 tadi itu gitu. Iya 85. Nah, tetapi ini cocok untuk para freelancer. Freelance. Jadi orang yang memang dia bekerja tidak terikat. Oke. Gitu. Jadi kayak saya misalkan kan. Jadi kerjanya dari berbagai banyak perusahaan. Iya. Dan saya melakukannya dengan waktu yang bebas. Nah, mungkin cocok buku ini. Jadi saya melakukannya cukup pagi sampai siang misalkan. Cukup 4 jam lah. Mau malam, siang apa pagi terserah. Yang cukup 4 jam. Nah, tapi 4 jam itu betul-betul padat. Betul-betul tidak dinyambi apa-apa. Enggak di apa namanya? Fokus gitu. Tidak disambi atau istilahnya disambi itu tidak mengerjakan yang lain. Pekerjaan yang lain. Fokus di pekerjaan itu kan. Nah, terus saya terapkan ternyata bisa sebetulnya. Bisa. Ya, jadi misalkan saya biasanya mengedit sebuah naskah itu katakanlah 1 hari full ya. 1 hari full bisa mencapai 30 halaman. Nah, ini cuma 4 jam bisa. Bisa Mas. Bisa.
Itu ya anu Mas, kalau orang yang punya skill tinggi ya bisa itu. Tidak. Soal tadi itu, soal fokus Mas. Soal fokus. Fokus. Berarti dasarnya itu harus berlatih fokus itu. Nah, itu yang tidak mudah. Gitu saya sendiri cuman bisa sehari 2 hari itu. Iya. Selebihnya susah. Kan banyak itu kan Mas, berlatih fokus itu kan. Atau biasanya kan ada meditasi, relaksasi, terus apa ya, mulai mendengarkan musik, ya, terus bisa, lain-lain. Tapi gitu. bukan itu. Bukan itu. Yang paling besar ya caranya. Tahu nggak caranya adalah matikan internet. Matikan internet. Itu bisa fokus. Oke itu. bisa. Gitu. Bisa diatur itu ya. Buku ini membahas itu. Jadi internet itu memang ada dua sisi ya. Dua sisi yang kadang suka berlawanan gitu. Satu sisi memang mendukung pekerjaan kita di internet. Ya. Tapi selain itu justru membuat kita tidak produktif. Mas, ya kan? Ya. Ketika sedang kerja, gitu kan, pengen buka Facebook, pengen buka Twitter, Instagram, pengen lihat YouTube, pengen apa, pengen balas email, WA, balas WA kayak gitu. Nah, jadi waktunya itu juga habis kayak gitu, Mas. Dengan jadi jenengan itu juga menerapkan itu, mematikan internet itu. Mematikan internet. Oke. Jadi sudah absah ya bahwa ketika ada gangguan kan, gangguan yang paling dominan itu internet. Harus dimatikan. Wifi-nya dimatikan. Iya. Betul. Itu salah satu yang cukup manjur ya. Dan saya juga pernah dengar juga dari beberapa penulis juga cukup manjur. Jadi ketika malas itu matikan aja internet biar bisa fokus dan cepat menyelesaikan pekerjaan. Kalau saya itu untuk apa ya, biasanya perlu fokus yang tinggi itu minum kopi saya Mas, tanpa gula itu langsung fokus. Fokus satu arah langsung itu Mas. Yang lainnya udah nggak tahu gitu kan. Ini udah fokus itu kan. Misalkan baca buku obsesi ini kan, ya udah sampai apa namanya, di titik lelah Mas, sampai saya rasa cukup gitu kan.